Terima kasih banyak Pak Dekan, juga Bapak Ibu sekalian sudah mengundang saya di forum yang sangat terhormat ini. Saya ingin menyampaikan satu topik yang mungkin menjadi concern dari adik-adik mahasiswa, terutama yang di jurusan Hukum Tata Negara, meskipun seharusnya juga menjadi concern dari adik-adik yang kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum apa satunya Pak? Keluarga Islam atau Akhwalus Syahsiah dulu ya. Karena memang ketika kita bicara tentang politik hukum Islam, itu kita berbicara tentang semua aspek di dalam hukum Islam, tetapi dalam konteks penerapannya di Indonesia gitu. Jadi kuliah ini sebenarnya bukan hanya khusus untuk mereka yang mengambil program studi hukum tata negara Islam, tapi juga mereka-mereka yang menekuni hukum Islam di jurusan-jurusan yang lain. Nah, ada dua pertanyaan yang ingin saya jawab di dalam kuliah ini. Saya harap adik-adik, terutama mahasiswa, saya tidak berniat mengulai Bapak Ibu dosen karena saya pikir juga sudah menguasai materi ini. Nah, adik-adik mahasiswa, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di ruangan Zoom, ada dua pertanyaan yang nanti adik-adik akan temui jawabannya setelah mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bu Moderator. Nanti kita sambung dengan diskusi jika waktunya memungkinkan. Pertama, bagaimana sebenarnya perjalanan politik hukum Islam di Indonesia selama ini? Ya, sebenarnya gimana sih perjalanan politik hukum Islam di Indonesia sejak awal kemerdekaan atau mungkin pra kemerdekaan sampai sekarang? Nanti kita lihat, kita potret gambarnya seperti apa. Yang kedua, problem dan tantangannya apa? Setelah kita lihat perjalanannya seperti ini, dinamikanya seperti ini. Tadi Pak Dekan sudah menyinggung bahwa politik hukum Islam sangat dinamis. Nah, kita lihat dinamikanya seperti apa, kemudian ke depan tantangannya seperti apa politik hukum itu. Nah, karena itu nanti kuliah umum saya ini akan saya susun atau saya bahas menjadi tiga tahapan. Pertama, saya akan ceritakan dulu tentang apa itu politik hukum, ya. Ini ada Pak Ayon Dinianto, ini salah satu keahlian beliau juga politik hukum. Jadi nanti adik-adik bisa belajar ke Pak Ayon politik hukum itu apa. Kemudian baru kita melihat politik hukum Islam itu seperti apa, lalu perjalanannya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Kita akan lihat pada masa pra kemerdekaan, kemudian masa transisi seperti apa, kemudian era Orde Lama seperti apa, kemudian era Orde Baru, lalu era reformasi sampai sekarang, zaman Pak Jokowi. Kemudian baru kita lihat problem dan tantangannya. Oke, sekarang yang pertama, apa itu politik hukum? Ya, mungkin adik-adik ada yang bertanya, apa sih sebenarnya politik hukum itu? Ada beberapa definisi tentang politik hukum, tapi saya paling suka mengutip pendapatnya Prof. Mahfud tentang politik hukum, karena memang disertasi beliau tentang politik hukum di Indonesia. Menurut Prof. Mahfud, politik hukum itu adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama. Jadi yang perlu adik-adik garis bawahi adalah bahwa yang ketika kita mendengar kata politik hukum, itu artinya adalah state legal policy, kebijakan negara terkait dengan hukum, ya kan, yang akan diterapkan, baik dengan cara membuat hukum baru, ya, atau mengganti hukum yang lama. Jadi bikin hukum yang sama sekali baru atau mengganti hukum yang sudah ada, ya. Misalnya ada hukum tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Apakah kita ini mau ganti undang-undang ini atau tidak? Nah, itu juga terkait dengan politik hukum, ya. Tapi politik hukum ini terkait dengan tujuan negara. Jadi ada tujuan negara di satu sisi, oke. Nah, ada instrumen hukum untuk mencapai tujuan negara. Nah, karena hukum itu banyak pilihannya, maka kebijakan negara memilih hukum A bukan hukum B, itulah yang disebut dengan politik hukum, ya. Jadi kalau kita bicara tentang politik hukum itu sangat penting bagi sebuah negara dan masyarakat, karena dia menentukan hukum mana yang mau kita pakai, gitu. Kalau kita bicara tentang hukum Islam, berarti hukum Islam mana yang mau kita pakai, gitu loh.
Ini contoh kecil ya, ini contoh kecil adik-adik. Karena ini konteksnya syariah, saya mau cerita contohnya di syariah seperti ini misalnya. Misalnya ini, kalau kita bicara yang aspek hukum privat misalnya begini, hukum perkawinan, ya kan? Hukum perkawinan kita. Terus kita punya kompilasi hukum Islam Indonesia, ya, Impres nomor 1 tahun 91. Kalau kita buka kitab fikih, ini ada banyak pakar fikih di sini. Yang namanya rukun, syarat pernikahan itu kan bisa macam-macam, para ulama berbeda pendapat ya. Apakah wali itu syarat nikah atau enggak? Apakah wali mujibir itu diakui atau enggak, kan gitu kan? Nah, Indonesia ini sebagai sebuah negara, kalau negara mau mengadopsi hukum perkawinan Islam, negara kita ini, pemerintah kita ini mau pakai hukum perkawinan ala mazhab siapa, ya kan? Nah, pilihan atas mazhab siapa itulah yang namanya politik hukum Islam, gitu. Termasuk misalnya potong tangan ini, mencuri itu hukumannya apa di dalam Islam, adik-adik? Potong tangan kan? Oke. Misalnya sebuah negara mengadopsi, oke, kita pakai hukum Islam. Siapapun yang mencuri potong tangan, misalnya nih ya, potong tangan. Lalu kemudian yang dipotong yang mana ini? Kalau ayatnya jelas ya, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, gitu Pak ya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya, oke, diambil sebagai kebijakan negara. Tapi kapan pencuri itu dipotong tangan? Apakah dia mencuri seukuran 1 nisab emas? Apa dia mencuri 100.000? Atau dia mencuri sandal jepit, dia dipotong tangan? Nah, ya kan? Atau kalau potong tangan, apakah yang dipotong itu pergelangan tangannya aja? Atau sampai sesiku? Ya? Atau sebahu misalnya? Kita mau pakai pendapat siapa? Nah, pilihan atas hukum mana yang kita pakai, itulah namanya politik, bagian dari politik hukum. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, bahwa yang disebut dengan politik hukum itu adalah pilihan negara tentang hukum apa yang mau dipakai, tapi terkait dengan tujuan negara. Jadi hukum itu menjadi instrumen untuk mencapai tujuan negara. Nah, karena itu sifat politik hukum itu ada dua. Pertama, bisa sifatnya permanen, jangka panjang. Kedua, sifatnya bisa jangka pendek atau periodik. Yang jangka panjang misalnya penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional. Ini pasti jangka panjang. Ketika pemerintah baru berdiri, tentu agenda utamanya adalah mengganti semua hukum-hukum kolonial, ya kan? Nah, ini sifatnya tentu jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang jangka pendek misalnya kita lihat tahun 73, 78 pemerintah berusaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum-hukum tertentu. Contoh tadi saya sebut hukum perkawinan. Sebelum tahun 74 kita nggak punya payung hukum yang tunggal tentang bagaimana hukum perkawinan akan ditegakkan. Tapi proyek hukum perkawinan itu 174 itu menjadikan ada unifikasi di dalam bidang hukum perkawinan. Kemudian tahun 83, 88 ada politik hukum pembentukan PTUN, ya, seperti itu. Jadi sifatnya ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, mengapa kita perlu mempelajari politik hukum? Ini pertanyaannya. Mengapa kita perlu mempelajari politik hukum? Nah, yang sampai sini memang adik-adik yang ada di HTN sudah pernah mempelajari ya. Kenapa kita mempelajari politik hukum? Kita mempelajari politik hukum ya, karena hukum itu tidak lahir dari ruang kosong. Ya, tadi Bu Moderator saya kira sudah menyinggung. Hukum itu tidak lahir dari ruang kosong. Ya, hukum itu lahir dari dinamika politik aktor-aktor yang berperan. Ketika misalnya kita mau membuat misalnya pemerintah mau membuat omnibus law, ya kan, hukum omnibus. Tentu ada pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin supaya kepentingannya masuk di dalam hukum itu, dan semuanya berkompetisi melakukan kontestasi supaya kepentingannya yang diakomodasi. Paham ya? Ketika ada rencana membuat undang-undang pesantren, ya, ada pro kontra, ya. Setiap kelompok, setiap orang ingin supaya kepentingannya masuk di dalam undang-undang itu. Ketika ada kebijakan menteri tentang 5-day school atau full day school, 5 hari sekolah, ya, ada pro kontra dengan masyarakat. Nah, orang-orang ini kemudian berlomba berkompetisi supaya kepentingan yang diakomodasi oleh undang-undang.
Jadi kita mempelajari politik hukum itu supaya kita tahu, satu, kepentingan apa yang sedang menjadi dinamika. Ketika sebuah produk hukum itu diundangkan, kepentingan mana yang sedang sedang bermain, ya. Kepentingannya apa? Aktor-aktor apa yang berada di balik setiap undang-undang atau setiap regulasi itu. Jadi adik-adik yang belajar fakultas syariah, ketika adik-adik melihat sebuah produk hukum, ya, dengan kacamata politik hukum itu, adik-adik tidak hanya melihat apa yang tertulis di atas yang tersurat, tidak lagi melihat apa yang tersirat di balik, tidak apa yang tersurat di balik kertas itu, tapi apa yang tersirat di balik yang tersurat. Jadi adik-adik akan melihat ini kepentingan apa, tujuannya apa, siapa di balik kepentingan-kepentingan ini. Bagaimana dinamikanya gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang berada di balik sebuah produk hukum itu. Nah, karena itu ketika kita sebagai mahasiswa atau sebagai akademisi melihat sebuah produk hukum dengan kacamata politik hukum, yang kita lihat itu 3 aspek ini, ya. Jadi misalnya nanti adik-adik mau membuat skripsi tentang politik hukum, maka adik-adik yang bisa Anda lihat ada 3 aspek ini. Pertama, Anda melihat materinya apa. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diperlakukan itu apa? Tujuannya apa? Jadi pelajari dulu kontennya, materinya apa? Materi hukum itu apa? Isinya apa? Gitu. Ketika kita sudah tahu materi atau kebijakan apa, contohnya tadi, contohnya ketika ada kebijakan 5 hari sekolah, itu sebenarnya kebijakannya kayak apa sih? Siapa yang wajib sih? Ya, syarat-syaratnya apa sih? Anda lihat kontennya dulu, kebijakannya bunyinya kayak apa? Satu. Yang kedua yang harus Anda lihat adalah konteks dari undang-undang itu atau regulasi itu. Ingat ya, ada teks, ada konteks. Teksnya seperti apa, konteksnya seperti apa ini, yang melingkari atau yang melingkupi teks tersebut. Faktor-faktor yang membuat teks tersebut lahir itu Anda lihat, gitu. Jadi Anda bisa melihat latar belakang politiknya, Anda melihat latar belakang ekonominya, Anda melihat latar belakang sosial dan budayanya, dan macam-macam. Contoh misalnya Omnibus Law. Kenapa sih kok pemerintah mengeluarkan Omnibus Law? Faktor-faktor apa yang bermain, yang berpengaruh? Apakah murni politik? Apakah murni ekonomi? Apakah ada faktor-faktor budaya? Seperti itu. Saya kita melihat misalnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, ya kan. Di situ kan yang namanya perkawinan yang saya itu perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dan dia sah menurut agama, kan gitu kan. Ini politik hukum ini. Sepanjang klausul itu masih ada, kalau ada seorang laki-laki senang sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, tidak boleh. Mungkin tidak regulasi itu berubah. Udah dijawab oleh Son itu. Mungkin Pak. Udah mungkin. Kalau dinamikanya memungkinkan, aktor-aktor yang mendukung sangat kuat. Ya. Karena ketika kita bicara politik hukum, kita bicara teks dan konteks, lalu tujuan dari apa itu hukum itu diberlaku. Paham ya adik-adik? Jadi kalau adik-adik bikin skripsi atau penelitian pakai kacamata politik hukum, yang adik-adik lihat adalah substansinya apa, oke, kemudian konteksnya seperti apa, ya, faktor-faktor yang melingkupi. Lalu yang ketiga, ini yang orang jarang melihat, ya, karena memang kadang-kadang yang menarik itu adalah isinya apa, faktor-faktor apa, penegakan hukumnya seperti apa di lapangan. Karena ini kan terkait dengan kebijakan negara ini, state legal policy. Kalau kita melihat state legal policy, berarti kita melihat prakteknya seperti apa ini. Nanti kita akan berbicara tentang perda syariah di Indonesia nanti di akhir ini. Kita lihat gimana penerapannya, penegakannya seperti apa. Apa cuma hanya keluar-keluar aja, orang seneng kita punya perda syariah, tapi gimana penerapannya gitu loh. Nah, itu juga aspek kajian dari politik hukum. Oke, sekarang kita masuk ke politik hukum Islam. Tadi sudah saya singgung bahwa yang saya maksud dengan politik hukum Islam itu adalah kebijakan resmi negara. Jadi harus kebijakan resmi nih, bukan kebijakan tidak resmi. Kebijakan resmi negara tentang aspek-aspek yang terkait dengan hukum Islam, ya.
Kita kalau bicara fikih, buka kitab-kitab fikih, pendapat para ahli fikih itu macam-macam. Pendapat fuqaha, para pakar hukum Islam macam-macam. Tapi begitu dia diambil oleh negara, diadopsi oleh pemerintah, maka dia menjadi state legal policy, ya, jadi politik hukum di situ. Ya. Jadi kebijakan resmi negara tentang aspek-aspek terkait hukum Islam, baik yang akan diperlakukan atau tidak diperlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara, baik dengan cara membuat hukum baru atau mengganti hukum yang lama. Nanti kita lihat. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung, ketika kita bicara politik hukum Islam di Indonesia, saya akan ajak Anda untuk melihat ketika masa pra kemerdekaan. Kalau pra itu artinya apa? Sebelum, ya. Nanti kemudian masa transisi, karena memang 45, 49 itu masa transisi. Belanda masih mau masuk ke Indonesia. Jadi pemerintah masih nggak fokus tentang kebijakan hukum, belum fokus. Masih fokusnya adalah gimana mengusir penjajah ini, yang mau masuk ini. Kemudian yang ketika masa era Orde Lama, pemerintahan Presiden Soekarno, kemudian era Orde Baru, zaman-zamannya Pak Samani ini, kemudian era Orde Reformasi, zaman Anda kuliah. Oke, kita lihat pra kemerdekaan. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan negara tentang hukum Islam, kita tahu sebelum negara berdiri berarti belum ada kebijakan negara, ya kan? Belum ada kebijakan negara. Tetapi yang harus Anda garis bawahi adalah meskipun negara belum lahir, ya, waktu itu negara belum lahir. Kita lahirkan 17 Agustus tahun 1945. Meskipun negara belum lahir, tetapi penjajah waktu itu, yaitu pemerintahan Jepang, itu sudah berencana memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan karena itu mereka merasa berkepentingan membentuk sebuah badan persiapan, badan untuk menyiapkan kemerdekaan kita, namanya BPUPKI. Ada mahasiswa, ada yang tahu kepanjangannya enggak, apa BPUPKI ini? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya merumuskan dasar negara, calon dasar negara dan calon konstitusi. Harapannya apa? Harapannya ketika yuk sudah siap, yuk saya kasih kemerdekaan, Anda sudah punya dasar negara dan konstitusi. Paham ya? Nah, ketika BPUPKI itu mulai dibentuk, disitulah medan untuk politik hukum sudah mulai lahir, Bu. Karena orang kan ada aktor-aktor nih, ada banyak kepentingan nih, dan setiap aktor pingin kepentingannya diakomodasi, paham ya? Nah, ketika BPUPKI itu lahir, pada saat itulah politik hukum Islam start, mulai, begin. Pada saat itu kita sudah mulai, bibit-bibit politik hukum Islam sudah mulai. Nah, kita lihat kalau kita baca sejarah, waktu itu BPUPKI sempat bersidang selama 2 kali, masa sidang pertama dan masa sidang kedua. Masa sidang pertama itu tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Di antara kedua itu ada masa reses. Ya, kayak DPR kita sekarang ada masa reses, masa istirahat, ya. Nah, nanti kita lihat ini, Pak, apa yang terjadi di masa-masa itu. Pada masa sidang pertama 28 Mei sampai 1 Juni, mula-mula sudah ada brainstorming. Brainstorming itu mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya. Para pemimpin-pemimpin kan mengeluarkan gagasan-gagasannya. Yang terkenal gagasan 3 orang, yaitu Mr. Supomo, kemudian Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Tapi sesungguhnya di luar 3 ini ada beberapa orang yang juga mengeluarkan gagasan-gagasannya, termasuk Ki Bagus Hadikusumo yang mewakili sayap Islam. Kebetulan waktu itu beliau adalah ketua Muhammadiyah. Kemudian juga adalah Muhammad Hatta, itu juga menyampaikan gagasan pikirannya tentang dasar negara. Nah, sampai masa sidang pertama berakhir, tidak ada kata sepakat tentang dasar negara. Kita mau membangun negara ini atas dasarnya belum ada. Karena sayap Islam dan sayap nasionalis ini saling berkompetisi, berdebat. Pikiran saya yang harusnya diakomodasi gitu, antara sayap Islam dan sayap nasionalis ini. Akhirnya dibentuklah panitia 8 yang kemudian gagal, lalu dibentuk panitia
9 untuk melanjutkan rapat di masa reses. Silakan Pak Dekan. Di masa reses. Ya. Nah, waktu itu panitia delapan ada anggotanya ada 8 orang, ketuanya Soekarno, kemudian anggotanya ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Ki Haji Wahid Hashim, ada Muhammad Yamin, ada Sutarjo Hadikusumo, ada Otto Iskandar Dinata, ada Muhammad Hatta, ada A.A. Maramis. Ya. Kemudian gagal mencapai konsensus, dibentuklah panitia 9, yaitu ketuanya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Wahid Hashim, Abdul Kahar Musakir, Abdi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, A.A. Maramis. 9 orang ini 4 itu sayap Islam, 5 itu sayap nasionalis. Paham ya? Pemilihan aktor-aktor yang terlibat di dalam panitia 9 itu pun bagian dari dinamika politik hukum Islam. Gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, mana nih yang masuk sayap Muslim, mana nih? Yang masuk sayap Islam itu adalah Kiai Haji Wahid Hashim, beliau waktu itu adalah tokoh NU, kemudian Abdul Kahar Muzakir, kemudian Abdi Kusno Cokro Yusof dan Haji Agus Salim. 4 orang ini merupakan sayap Muslim, yang lain sayap nasionalis. Meskipun yang sayap nasionalis itu Islam juga sih, tetapi mereka menginginkan dasar negara kita itu kebangsaan, tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau yang Muslim ini, dasar negara kita itu harus berafiliasi ke Islam karena mayoritas negara kita adalah Muslim gitu. Nah kemudian panitia 9 ini setelah mengalami perdebatan yang panjang, mereka berhasil merumuskan apa yang orang kenal sekarang dengan Piagam Jakarta. Nah, di situ di dalam salah satu klausulnya menyatakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ini kompromi ini udah bahwa syariat Islam oke, menjadi klausul, menjadi dasar negara, masuk dalam dasar negara. Ingat ya, ini kan dari Pancasila kan. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau kita bicara politik hukum Islam, maka ini bisa menjadi pondasi yang kokoh bagi berlakunya syariat Islam di Indonesia. Dari sini kita sudah mengenal, sudah bisa mengidentifikasi bahwa pendiri negara kita, atau founding fathers, sedang membangun pondasi yang kokoh untuk penerapan syariat Islam di Indonesia. Dari mana kita tahu ini? Dari sila pertamanya ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi punya. Oke. Nah, kesepakatan ini kemudian dibawa ke sidang kedua, masa sidang kedua. Adik-adik bisa bayangkan apa respon dari anggota BPU PKI. Tadi saya belum singgung ya, anggota BPU PKI itu ada 67 orang, oke? 60 orang itu Indonesia, 7 orang itu Jepang. 60 itu punya hak bersuara, yang 7 hanya mendengarkan aja, tidak punya hak suara, oke? Nah, bisa dipahami ketika hasil konsensus tim 9 itu dibawa ke sidang, ada penolakan-penolakan. Ya. Kenapa? Ya karena faksi kebangsaan tidak mau negara yang akan dibangun itu akan memberikan ruang bagi bagi syariat Islam untuk hidup. Dia pengennya negara yang akan dibangun ya negara berdasarkan asas kebangsaan. Semua agama sama gitu. Tidak ada privilege atau hak istimewa bagi agama Islam gitu. Misalnya Johannes Latuharhari, J. Latuharhari, ini juga pendiri negara ini. Wongso Negoro, Jaya Tingginingrat. Semuanya keberatan atas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya Anda itu Islam santri, Islam abangan, Islam Islam KTP atau Islam apa yang di tempatmu itu ya? Islam aboge, semuanya wajib menjalankan syariat Islam. Ya? Nggak setuju ini orang-orang ini. Nah, tapi Kiai Haji Wahid Hashim dan juga Haji Agus Salim menjamin, nggak masalah. Tidak semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Tidak ada diskriminasi. Meskipun ada kata kewajiban menjalankan, tidak akan ada pemaksaan orang melaksanakan syariat Islam. Ini jaminan dari Kiai Wahid Hashim sama Haji Agus Salim sebagai wakil dari faksi Islam. Ya. Bahkan Kiai Wahid Hashim itu, ya, beliau ketua NU kalau nggak salah, ketua atau bukan ya? Kayaknya ketua NU. Dia yang jelas beliau tokoh NU. Beliau
beliaulah yang mengusulkan supaya di dalam pasal Undang-Undang Dasar itu ada klausul yang menyatakan presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Bukan cuma itu, beliau juga mengusulkan klausul bahwa agama negara adalah agama Islam. Dan usul itu diterima oleh sidang akhirnya. Jadi setelah masa sidang kedua, ya, sidang BPUPKI menyepakati diantaranya terkait dengan politik hukum Islam 4 hal ini. Pertama, tidak mengubah Piagam Jakarta. Kesepakatan Piagam Jakarta tidak dirubah. Dia menjadi bagian penting di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, juga menyetujui atau menyepakati di dalam konstitusi bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Oke. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai agama negara, state religion. Islam is the state religion, agama negara. Yang keempat, menyetujui negara berdasar ketuhanan, ini pasal tentang agama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kesepakatan pendiri negara ini yang merumuskan konstitusi dan negara. Artinya apa? Artinya, ya, sebelum negara itu berdiri, pendiri negara itu sudah siap bahwa konstitusi yang akan kita pakai adalah konstitusi yang mengakomodasi syariat Islam. Konstitusi yang memberikan pondasi yang kokoh untuk pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Jadi kita sudah bisa melihat politik hukum Islam di awal itu sebenarnya untuk orang-orang beragama Islam, syariat Islam itu adalah salah satu fondasi kokoh yang bisa menjiwai setiap produk hukum yang akan nanti lahir di dalam negara Indonesia yang akan kita kita dirikan nanti. Oke. Nah, setelah itu BPUPKI bubar. Ketika BPUPKI bubar, Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah bukan lagi usaha-usaha, tapi sudah bikin panitianya. Sudah dibikin steering committee-nya sudah dibuat. SC-nya sudah dibikin. Tetapi PPKI ini kemudian waktu itu tidak bisa langsung bersidang karena kita tahu tanggal 6, tanggal 9 Agustus ada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh pasukan sekutu, ya. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom oleh Jepang, kemudian Nagasaki dibom oleh bukan oleh Jepang, oleh sekutu. Tanggal 9 dibom juga oleh sekutu. Jepang menyerah bertukuk-lutut, sudah nggak bisa konsentrasi. Ibaratnya orang mau ngasih itu udah puyeng nih, udah puyeng, gitu. Sehingga lahirlah gerakan-gerakan di dalam negeri, di dalam negeri kita Indonesia, di mana kaum pemuda memaksa Soekarno supaya memproklamasikan, tapi Soekarno menolak, sampai akhirnya Pak Karno diapakan? Diculik kan, dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa untuk pokoknya Pak kita mesti proklamasi sekarang. Nah, setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Pak Karno mau, tanggal 17 Agustus 45 diproklamirkanlah negara kita oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, keesokan harinya mulailah PPKI bersidang tanggal 18 Agustus untuk mengesahkan UUD 45, memilih dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, kemudian membentuk KNIP untuk membantu tugas presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Kemudian keesokan harinya juga dibentuk 12 kementerian, 4 menteri negara, serta membentuk pemerintahan daerah 8 provinsi. Tetapi yang terkait dengan politik hukum Islam, tema yang kita bahas adalah adanya kalau dalam ilmu politik namanya critical juncture, persimpangan yang sangat kritis yang menentukan arah ke depan politik hukum Islam di Indonesia. Apa itu? Ini, suatu hari, suatu pagi sebelum sidang PPUPKI itu dibuka, Pak Hatta itu mungkin malamnya ini ya, Pak Hatta itu didatangi oleh seorang officer Angkatan Laut Jepang yang membawa pesan dari Indonesia Timur, mengatakan, Pak, ini Pak, kalau nanti konstitusi kita masih seperti itu, maka wakil-wakil Protestan dan Katolik dari Indonesia Timur itu tidak bisa menjamin mereka akan
negara itu akan diterima oleh masyarakat di Indonesia Timur. Kenapa? Karena ada privilege terhadap agama Islam di dalam konstitusi. Sehingga dikhawatirkan kalau Indonesia tetap didirikan, support dari masyarakat Indonesia Timur akan kurang. Nah, pesan itu kemudian dicerna oleh Hatta, dipikir-pikir, kemudian beliau pagi harinya mendatangi 4 tokoh Islam, bikin lobby-lobby supaya coba ini kita ubah gitu. Nah, beliau melobi Ki Bagus Hadikusumo, wakil Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim, merupakan wakil dari Nahdlatul Ulama, keduanya ini tokoh-tokoh di organisasinya, kemudian Kasman Singotimejo dan Teguh Hasan yang merupakan wakil dari Aceh. Nah, setelah lobby-lobby itu mereka sepakat, oke lah kita ubah, terutama yang klausul ketuhanan itu kita ganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu Ki Bagus Hadikusumo yang oke kita pakai ketuhanan yang Maha Esa. Harapannya ini sesuai dengan tauhid, ya kan, bisa menjiwai setiap produk hukum yang nanti akan dilahirkan. Sehingga kemudian hasil lobby itu dibawa, kemudian sidang PPKI menyepakati 4 hal. 1, kata mukaddimah di dalam pembukaan diganti dengan kata pembukaan supaya lebih netral. Bahasa Indonesia Pak. Mukaddimah ini terlalu ke Arab-Araban. Ya. Kemudian dalam Piagam Jakarta anak kalimat berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban jalan syariat Islam dihapus menjadi berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 1 diganti. Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kata-kata beragama Islam dicoret. Jadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pakai shot. Nah. Kemudian yang keempat, pasal 29 ayat 1 menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah hasil lobby-lobby semalam, ya, dari officer Jepang, kemudian Hatta, kemudian keempat tokoh politik sesaat sebelum sidang dimulai dan kemudian peserta sidang menyepakati. Lalu apa implikasi perubahan ini bagi arah politik hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan? 1, implikasinya adalah tidak ada privilege bagi agama Islam sebagai agama negara. Kemudian tidak ada kewajiban bagi negara untuk menerapkan syariat Islam bahkan kepada pemeluk-pemeluknya, tidak ada lagi. Kemudian ini menegaskan sejak awal relasi agama dan negara di Indonesia, bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi dia mengakomodasi agama-agama tertentu. Tak pakai, kita bukan negara agama orang Indonesia ini, tapi dia mengakomodasi agama-agama yang diakui. Sekarang ada berapa agama resmi? Ada 6 ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 ya. Ini diakui, makanya ada Departemen Agama itu kan, Kementerian Agama itu kan juga mengakomodasi agama-agama. Termasuk IAIN ini kan juga mengakomodasi kepentingan orang Islam supaya ada lembaga yang memang khusus mengkaji agama Islam. Nah, di era Orde Lama, kita masuk ke Orde Lama. Kalau saya bicara Orde Lama itu sebenarnya era tahun 1950 sampai 1965. 1945 sampai 50 itu benar presidennya adalah Insinyur Soekarno, tetapi waktu itu masih masa transisi. Nah, pemerintah kita mulai fokus itu 50 ketika Belanda mengakui kedaulatan kita tahun 49, 50 ada Republik Indonesia Serikat, kemudian kembali ke kesatuan 50 sampai 59. Nah, waktu itu para pemimpin negara kita itu mengakui bahwa yang namanya UUD 45 itu sifatnya ya sementara saja. Oke, karena kan itu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan sebelum negara berdiri. Nah, karena itu mereka sepakat kita mesti membuat konstitusi yang baru. Karena itu kita mesti membentuk konstituante. Ya, konstituante itu adalah lembaga yang menyusun konstitusi, konstituante. Anggota-anggota konstituante itu dipilih dalam pemilu pertama tahun 1955. Jadi pemilu pertama tahun 1955 itu memilih
dua lembaga. Pertama memilih DPR, yang kedua memilih konstituante. DPR itu mewakili rakyat, konstituante tugasnya adalah membuat konstitusi. Saya minum dulu ya. Nah, di dalam konstitusi, di dalam konstituante ini, ya, karena dia tugasnya membuat konstitusi, lagi-lagi muncul faksi-faksi seperti ketika ada di BPUPKI. Ada faksi Islam yang tadi tetap menginginkan supaya negara kita ini dibangun atas dasar keislaman. Di situ ada Partai Masyumi, ada Partai NU, ada PSII, ada PERTI. Mereka mewakili sayap Islam. Ada faksi Pancasila, ada partai-partai nasionalis, termasuk PNI. Kemudian ada partai-partai Kristen, partai sosialis, partai komunis masuk di situ. Kemudian ada faksi sosial ekonomi, ada partai Murba dan partai buruh. Ya. Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, waktu itu mewakili NU, berpendapat bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu kurang terlihat sebagai pedoman yang substansial. Karena itu perlu penegasan bahwa negara kita akan mengakomodasi syariat Islam. Iya, Kiai Haji Wahab. Kemudian Pak Nasir Masyumi juga berpendapat bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi dilihat sebagai sistem agama. Karena tadinya melihat, kalau Ki Bagus Hadikusuma melihat ketuhanan yang Maha Esa sudah cukup. Tapi kemudian dalam perjalanannya, oh enggak cukup ini. Ya. Tidak lagi dilihat sebagai sistem agama, tetapi hanya merupakan rangkaian ide-ide yang sumbernya adalah paham sekuler. Gitu. Jadi kurang. Karena itu konstitusi yang baru itu harus memberikan ruh yang lebih kuat terhadap penerapan syariat Islam. Ya. Tetapi sayangnya terjadi deadlock. Nggak ada kata sepakat. Pernah beberapa kali ada voting tanggal 29 Mei 59, voting udahlah kita kembali ke Piagam Jakarta. 201 setuju, 265 menolak. Voting kedua, usulan Soekarno dan militer supaya kembali ke UUD 45. 269 setuju, 199 menolak. Jadi tidak ada keputusan 2/3 tidak ada. Kemudian 2 Juni voting usulan UUD 45 lagi, 263 setuju, 203 menolak. Karena gojek-gajik tidak ada kesepakatan, ya, Presiden Soekarno dengan dukungan dari militer men-take over kendali, menetapkan kita kembali ke UUD 45 yang memang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Kita tahu 55-9 itu kita pakai sistem parlementer, bukan sistem presidensial, sehingga presiden tidak punya otoritas sebagaimana sistem presidensial. Yang punya otoritas pemerintahan itu Perdana Menteri. Ya, karena itu bisa dipahami kenapa Presiden Soekarno ingin kembali ke UUD 45, karena memang memberikan otoritas yang kuat kepada presiden. Di samping memang konstituante tidak memberikan hasil setelah sidang selama 4 tahun, belum ada hasilnya. Hanya kita kembali ke UUD 45. Dari sini kita tahu perjuangan untuk memasukkan syariat Islam kandas lagi. Kalau kita bicara politik hukum, kita menjadi tahu kebijakan negara model apa yang kemudian terkait dengan hukum Islam. Kan kita ini sekarang sedang bicara tentang politik hukum Islam kan. Jadi akibat dari kembalinya ke UUD 45 itu seperti politik hukum Islam seperti apa yang akan kita punya. Nah, inilah yang juga dipakai oleh Orde Baru gitu. Karena masa Orde Baru ini memang orientasi Pak Harto jelas, kita kembali ke pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen gitu kata Pak Harto. Jadi sehingga ketika sidang-sidang MPR tidak ada perdebatan tentang ideologi negara. Pancasila UUD 45 is final, tidak ada. Bahkan beliau membuat undang-undang pemerintahan beliau, ya, ada undang-undang ormas, di mana ormas-ormas Islam semua yang berasas Islam ganti semua asas tunggal, ya kan? Apa asas tunggal? Pancasila. Muhammadiyah ganti asasnya Pancasila. NU ganti asasnya asas Pancasila. Ya. HMI ganti asasnya Pancasila. Tapi sebagian sayap nggak mau. Ada HMI Cipu, ada HMI MPO. Sampai sekarang masih itu. Lambangnya sama, lagunya sama. PMI menerima, IMM menerima, PII nggak terima, bubar di bawah tanah. Ya, gerakannya di bawah tanah.
Jadi kalau ada rapat-rapat atau pertemuan PI, pelajar Islam Indonesia, kejar-kejar itu oleh intel-intel sama tentara itu karena dia ilegal gitu. Jadi memang kalau kita bicara tentang Orde Baru itu kan berapa tahun Orde Baru itu? 32 tahun kan? Separuh pertama itu memang kebijakan Orde Baru itu tidak terlalu friendly pada umat Islam, tidak tahu bersahabat. Pemerintah sangat represif terhadap Islam politik itu sangat represif. Bahkan partai-partai Islam dijadikan satu, ya kan? Kan ada 10 partai tadinya. Semua yang beraliran Islam dijadikan satu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Kelihatannya kita lebih kuat karena bersatu, tapi sesungguhnya enggak. Karena ada friksi-friksi kelompok di dalam partai satu itu, ya. Partai yang mantan NU, mantan Parmusi, mantan PSIS, mantan Perti, semuanya usrek di dalam satu partai sehingga potensi perpecahan itu sangat tinggi. Sementara yang nasionalis dikumpulkan jadi satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golongan karya jadi satu. Gitu. Dan ini bukan partai ini, Bu, kan? Di zaman Orde Baru itu partainya cuma dua. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar ini adalah Orsospol, organisasi sosial politik. Sehingga karena dia Orsospol, dia masih bisa bikin pertemuan-pertemuan di bawah. Kalau P3, PDI nggak bisa, karena pemerintah menerapkan kebijakan masa mengambang, floating mass policy. Apa itu masa mengambang? Kebijakan masa mengambang itu adalah masyarakat tidak boleh ikut-ikutan politik. Politik itu 5 tahun sekali, paham? Ketika ada pesta demokrasi. Jadi kalau sekarang masih ada orang bilang pesta pemilu itu pesta demokrasi, ini peninggalan Orde Baru ini, Bang. Karena di mata Orde Baru, politik itu ya 5 tahun sekali waktu kita pesta itu. Masyarakat jauh-jauh dengan politik, floating mass policy. Tapi Golkar tidak masalah, karena dia bukan partai politik, Orsospol. Gitu. Nah, lalu kemudian PNS semuanya adalah wajib ikut Golkar. Nah, Golkar. Ya. Kalau nggak Golkar ya Anda dikejar-kejar. Bahkan kalau perlu keluar dari PNS. Gitu. Kalau sekarang kan saya nggak tahu pilihannya Pak sama ini apa, Pak saya nggak tahu pilihannya apa, Ibu juga nggak tahu. Mungkin tahu ya, tapi nggak. Artinya tidak bisa Pak Samani memerintahkan staf memerintahkan Ayon untuk ikut apa misalnya PKB, P3 atau Golkar, enggak ada. Lalu kemudian juga simbol-simbol keagamaan di instansi pemerintah dilarang. Ada namanya jilbab di instansi pemerintah, enggak ada. Musola enggak ada. Makanya ketika dulu ada siswa SMA Bogor kalau nggak salah dikeluarkan ya karena dia pakai jilbab. Gitu, keluarkan. Nah, kalau sekarang UNES saja sudah lebih UIN daripada IAIN. Kalau kita masuk kelas di UNES itu, Ayan pernah jadi dosen juga, asisten juga mengajar. Hampir semuanya, bahkan semuanya itu berjilbab. Hampir tidak ada yang tidak berjilbab. Gitu. Nah, zaman dulu, zaman Orde Baru pertama ada. Nah, baru ketika paruh kedua pemerintahan Orde Baru, pemerintah sudah mulai friendly, bersahabat. Nah, pada saat itulah misalnya muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Dibuatlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Bank Islam yang beroperasi tanpa bunga dibolehkan. Ya. Bank Muamalat berdiri tahun 1992. Itu masih zaman Pak Harto. Sudah mulai surup-surupnya sih. Tapi awal-awal nggak ada, semua kebijakan represif, gitu. Nah, lalu politik hukum Islam gimana Pak? Ada politik hukum. Kita baru mulai menatanya, sudah mulai bikin peraturan-peraturan yang berbau. Bahkan kata iman dan takwa itu masuk GBHN tahun 92. Sebelumnya dokumen-dokumen negara nggak ada kata iman takwa ada. Kalau sekarang hampir semua dokumen iman takwa. Syarat jadi pejabat iman dan takwa. Perkara di belakang gimana? Wallahu alam. Yang jelas iman takwa dulu. Dulu ada. Makanya ketika tahun 92 itu MPR bersidang dan memasukkan iman takwa, wah, MPR ruyu gitu. Maksudnya apa? Maksudnya udah mulai masuk ini unsur-unsur Islam ini. Ketika Pak Harto
mengumumkan susunan kabinet, wah kabinet kita banyak yang hijau gitu. Panglima ABRI hijau kayak gitu. Jadi kalau sudah bau Islam dikit udah hijau, orang sudah mulai geger. Karena memang waktu itu konon support militer terhadap Pak Harto sudah mulai berkurang, sehingga Pak Harto harus sudah mulai nyari support lainnya, yaitu Islam kebetulan merupakan support politik yang sangat besar. Nah, pasca jatuhnya Pak Harto, kita masuk era reformasi, kita melihat ada 3 fenomena yang menarik terkait dengan politik hukum Islam. Pertama, ketika Pak Harto jatuh, B.J. Habibie jadi presiden dan MPR bersidang, mulai lagi muncul gagasan menghidupkan Piagam Jakarta. Orang sudah mulai udah kita masukkan lagi nih ide syariat Islam ini di konstitusi, undang-undang. Kemudian ada juga lahirnya undang-undang syariah. Kita kan biasanya bicara tentang perda-perda syariah ya, kita lupa kita juga sebenarnya punya undang-undang syariah dalam tanda kutip. Gitu. Kita lihat satu persatu ini. Ya. Jadi, pasca reformasi ya, sempat ada 2 partai Islam yang mengusulkan membahas kembali Piagam Jakarta dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 ya. Sehingga kemudian dibentuklah panitia ad hoc khusus membahas tentang rumusan seperti apa yang mau kita pakai itu. Lalu di dalam panitia ad hoc itu ada lagi-lagi ada faksi-faksi, ada pro dan kontra. Kita memang nggak pernah bersepakat tentang sesuatu kita ini. Jadi waktu itu ada usulan pasal 29 UUD 45 tetap ya. Siapa yang mengusulkan tetap? Ada FPDI Perjuangan, ada faksi Partai Golkar, fraksi Utusan Golongan, fraksi TNI Polri, faksi Persatuan Demokrasi Umat kalau nggak salah ya kepanjangannya. Kemudian FDKB, mereka tetap aja lah, nggak usah berubah gitu. Ada yang mengusulkan 7 kata Piagam Jakarta dimasukkan lagi pasal 29. Siapa itu? Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Bulan Bintang. Tapi ada juga yang mengusulkan jalan tengah, udah dimasukkan tapi jangan cuma Islam, agama-agama yang lain juga wajib menjalankan kewajiban agamanya. Apa itu? Fraksi Kebangkitan Bangsa dan fraksi Reformasi, fraksinya PAN ini. Tapi usulan ini gagal, jadi nggak sampai masuk ke sidang pleno atau sidang paripurna karena memang di tingkat ad hoc aja sudah nggak mendapatkan support yang sangat kuat. Jadi intinya ide untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta kandas, ya, nggak lagi bisa masuk. Akhirnya kemudian para pendukung atau supporter syariat Islam ini melirik undang-undang, bukan lagi undang-undang dasar tapi undang-undang. Nah memang sejak zaman reformasi ini ada banyak undang-undang yang bernafaskan Islam. Yang pertama Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Ini yang tanda tangan B.J. Habibie. Mulailah ada perbankan syariah. Kalau tadinya hanya membolehkan bank 0 bunga beroperasi, tapi kata syariah sudah belum ada. Nah mulai 98 sudah boleh perbankan syariah. Undang-Undang 3899 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang 41 tentang wakaf, terus sampai ada Undang-Undang 3 2006, kompetensi peradilan agama diperluas, bukan hanya ngurusi nikah, talak, cerai, tapi juga diperluas menjadi sengketa ekonomi syariah. Dan mereka kemudian pemerintah kita membuat kompilasi hukum ekonomi syariah. Undang-undang haji, undang-undang tentang surat berharga syariah nasional, undang-undang perbankan syariah, undang-undang jaminan produk halal, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, undang-undang pesantren. Ini adalah undang-undang syariah semua ini sebenarnya bernafaskan Islam. Kenapa? Ya karena konstitusi kandas. Jadi kita mesti melirik aspek regulasi yang lain. Masa reformasi juga muncul perda-perda syariah. Sebenarnya perda syariah itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah peraturan-peraturan lokal yang bernafaskan Islam. Bau-baunya itu bau-bau Islam. Jadi kalau kita sebut perda syariah itu secara akademik sebenarnya kurang pas. Ini biasanya bahasa media ini Bu, perda syariah ini. Nah, perda-perda syariah ini perkembangannya luar biasa. Catatan saya tahun 99 hanya ada 4 perda syariah di 4 kabupaten kota.
tahun 2013 ketika saya meneliti itu jumlahnya sudah 422. Ini yang tercatat di JDIH waktu itu, di Kementerian Dalam Negeri. Tidak termasuk yang tidak mencatatkan diri atau meregistrasi. 422 ini berada di 174 kabupaten di 29 provinsi. Jadi peningkatannya sangat tajam. Kategorinya macam-macam, ada yang aspek moralitas, aspek zakat, literasi Quran, baca tulis Al-Quran, madrasah diniyah, keimanan, termasuk kewajiban berjilbab atau berbusana muslim ya, bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemarin kita ada polemik di Sumatera Barat. Nah, itu sudah lama sebenarnya itu diwajibkan berbusana muslim bagi PNS-PNS yang muslim dan bagi anak-anak yang sekolah di sekolah negeri. Idenya sebenarnya bukan memaksakan Islam diterapkan, enggak sebenarnya. Ini yang luput dari perhatian para pengamat. Kebanyakan pengamat menyalahkan Pemda setempat atau menyalahkan orang-orang kepala sekolah negara. Mereka melakukan itu karena pemahaman mereka ini merupakan bagian dari adat, ya kan? Adat bersendi agama, bersendi syarak, syarak bersendi agama, gitu. Adat kita itu ya adat bersendi syarak, syarak bersendi agama. Adat kita itu adat Islam. Kalau kita bicara adat Minangkabau, ya baju kurung. Baju kurung itu ya baju muslim. Jadi kalau orang mengenakan baju kurung, baju muslim, ya berarti sebenarnya bukan Islam itu, tapi ini merupakan bagian dari adat. Sehingga kalau pemerintah setempat mewajibkan siswa yang sekolah di SMA negeri, SMP negeri itu berbaju kurung, ini bagian dari mempertahankan adat. Karena pada Sumatera Barat itu Minang itu ya Islam gitu. Nah, memang kalau kita pakai kacamata non muslim ini kurang pas sebenarnya. Saya melakukan penelitian dan bertanya ke sekolah-sekolah Kristen di sana, enggak pas, Pak. Kami tahu itu merupakan ciri khas adat, tapi kan itu sudah merepresentasikan muslim juga. Sama seperti ini pendapat sekolah-sekolah Islam ya. Seperti jilbab. Jilbab itu kan sebenarnya suster-suster itu kan pakai juga kan sebenarnya kan. Tapi di Indonesia jilbab itu sudah menjadi identitas muslim. Gitu loh. Sehingga nanti kami juga disalahkan nanti, Pak. Orang Kristen kok pakai jilbab, nanti penistaan agama lagi. Nah, jadi repot mereka. Gitu. Nah, akhirnya kemudian mereka minta ke waktu itu wali kotanya Pak Fauzi Bahar supaya wali kota Padang Pak Fauzi Bahar supaya sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah non muslim diberikan dispensasi, hanya dikasih dispensasi gitu. Jadi ini sebenarnya isu lama ini. Cuma ya saya nggak tahu kenapa ini muncul kembali, mungkin ada aspek-aspek tertentu, tapi bahwa perhatian para pengamat melupakan aspek tadi itu. Kenapa itu muncul itu ada sejarahnya. Kalau kita pakai kacamata pluralisme atau pakai kacamata muslim ya salah. Tapi kalau kita pakai perspektif atau kacamata adat setempat, kita agak sedikit memahami gitu loh. Nah, ini yang orang nggak suka melupakan. Nah, kembali ke perda syariah. Dari hasil catatan saya, yang perda-perda aspek yang berbicara tentang moralitas itu ada 170, mayoritas 40%. Kemudian perda-perda tentang zakat. Sekali lagi, kalau saya sebut perda, itu tidak mesti perda. Kadang-kadang itu wujudnya adalah peraturan bupati, peraturan wali kota, instruktif bupati, instruktif wali kota. Tapi orang menyebutnya perda gitu. Sebenarnya bukan perda. Makanya saya bilang ini sebenarnya salah kaprah gitu. Nah, kemudian perda-perda salah kaprah ya, saya tentang keimanan. Saya sebut perda saja supaya lebih gampang. Keimanan. Kemudian perda tentang keuangan Islam, ada perda-perda tentang BMT itu banyak sekali, tentang BPR syariah banyak sekali. Kemudian perda tentang pendidikan Islam, madrasah diniyah, di Jawa Barat itu banyak. Kemudian perda-perda tentang busana muslim dan perda-perda lainnya, misalnya perda tentang Jumat, perda tentang masjid, perda tentang apalagi haji, ada juga perda haji itu di Maluku kalau nggak salah itu ada juga. Nah, dari jumlah itu ada beberapa daerah yang jadi kantong-kantong perda syariah. Jawa Barat paling banyak, ada 86 waktu itu, kemudian diikuti Sumatera Barat, kemudian Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, 5 ini yang paling banyak.
kemudian Sulawesi Selatan, Jawa Tengah meskipun kita ini kantongnya abangan lumayan juga masih 18 kantong PTI ini, sama Banten 18 juga gitu. Ya masuk Pandeglang Pak. Banten itu di dalamnya ada Pandeglang ada 18. Kalau Banten ini digabung dengan Jawa Barat ya tentu lebih banyak lagi. Jadi memang perda-perda ini masih banyak muncul di Jawa, terutama ya Jawa Barat ini memang kantongnya gerakan-gerakan Islam konservatif ada di situ. Nah, mengapa perda syariah ini menjamur? Ada banyak teori. Pertama memang ini ada upaya islamisasi tingkat lokal setelah level nasional gagal, Pak. Ada pendapat mengatakan karena gagal di level pusat, aktor-aktor ini masuk ke daerah-daerah ke bawah aja. Mainannya bikin mainan di bawah gitu dan berhasil. Tapi saya menolak teori ini sebenarnya karena nyatanya di level nasional pun aktor-aktor bergerak juga. Tadi ada undang-undang syariah kan? Ada 12 atau berapa tadi. Jadi level pusat masih main, level daerah juga oke juga gitu. Nah, saya lebih condong kedua dan tiga ini. Pertama, memang ada dorongan politik elektoral lokal. Gitu kan, ini kan musimnya pilkada kan. Jadi para elit-elit lokal ini berkepentingan untuk mengegolkan perda-perda berbau Islam. Bapak, Ibu, adik-adik, kalau Anda tahu perda zakat di Kuningan, penelitian saya menunjukkan inisiatif perda zakat di Kuningan itu bukan lahir dari partai-partai Islam, tapi partai nasionalis, PDI Perjuangan. Itu perda zakat. Gitu. Bahkan perda minuman keras, salah satu penentangnya itu partai Islam. Gitu. Waktu awal-awal. Ini artinya apa? Sebenarnya tidak mesti kalau partai Islam itu pasti dia akan punya inisiatif untuk membuat perda-perda berbau Islam, tidak mesti. Pun tidak mesti partai-partai nasionalis akan tidak berinisiatif, tidak mesti gitu. Jadi variasi. Yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, ada kekuatan jaringan Islam lokal. Entah itu apa namanya? Organisasi Islam garis kelas atau organisasi Islam yang konservatif. Penelitian saya menunjukkan MUI, Majelis Ulama Indonesia di level lokal itu menjadi motor penggerak munculnya perda-perda syariah ini. Jadi bukan partai-partai Islam sebenarnya, tapi MUI, tokoh-tokoh MUI lokal atau tokoh-tokoh Islam lokal ini. Mereka yang melakukan lobby-lobby politik baik ke legislatif maupun ke eksekutif. Lobby ke anggota-anggota dewan maupun lobby ke kepala-kepala daerah supaya undang-undang peraturan-peraturan daerah berbau syariah itu muncul. Nah, tentu ini kuncinya ada pada otonomi daerah. Karena pemerintah pusat memberikan wewenang yang besar pada daerah untuk menghidupkan regulasi-regulasi sesuai dengan kekhasan daerah sendiri, sehingga perda-perda yang berbau syariah itu bisa muncul. Jadi kalau kita bicara bagaimana politik hukum Islam kontemporer, jawabannya adalah kebijakan negara terkait relasi agama dan negara tetap tidak berubah. Jadi secara umum pandangan negara, kebijakan negara terkait hukum Islam tetap tidak berubah dari awal sejak kita merdeka. Apa itu? Indonesia bukan negara agama, tetapi menghargai eksistensi agama-agama. Yang kedua, tidak ada privilege atau hak istimewa bagi agama tertentu, semuanya sama. Gitu ya. Semua agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu diperlakukan sama oleh negara. Jadi orang-orang beragama Islam jangan berharap lebih, semuanya sama. Ya. Dalam kacamata itu, kalau Menteri Agama bilang saya menteri semua agama, benar, konstitusional beliau bilang begitu. Meskipun kritikannya banyak ya, macam-macam orang mengkritik. Tapi dari perspektif ini betul sebenarnya, karena memang Kementerian Agama ya itu ngurusi semua agama. Namun demikian, nah ini yang membedakan rezim reformasi ini dengan rezim-rezim sebelumnya. Dibandingkan periode-periode sebelumnya, kebijakan negara terkait hukum Islam itu lebih bersahabat. Nah ini yang poin pentingnya di sini. Secara umum kebijakannya sama, tapi khusus hukum Islam lebih bersahabat. Ya, buktinya ada undang-undang syariah, ada perda-perda syariah.
dengan catatan undang-undang tersebut atau regulasi tersebut mengatur hal-hal yang sifatnya privat, personal, muamalat. Kalau yang politik masih no way, yang pidana masih belum, tapi yang sifatnya muamalat, personal masih oke. Makanya ada undang-undang untuk perda zakat, ada perda tentang busana muslim masih oke, madrasah-madrasah diniyah masih oke. Ya. Nah, kebijakan tersebut tidak hanya diakomodasi oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Oke, sedikit lagi sebelum kita nanti diskusi. Bagaimana problem dan tantangannya ke depan? Problemnya adalah, ya, kalau kita lihat ya, keinginan untuk melakukan formalisasi syariah itu tidak pernah mati. Di komunitas kita itu orang yang selalu ingin supaya syariat Islam itu ditegakkan itu nggak pernah tidak ada, selalu ada. Sampai sekarang keinginan itu masih muncul dan tetap hidup. Karena itu kalau Anda melihat ada segmen-segmen masyarakat yang ingin syariat Islam itu hidup dan berdiri, Anda harus pahami itu nggak mungkin akan hilang. Kenapa? Karena memang gagasan al-Islam wad din wad daulah itu gagasan yang sejak dulu memang dipegangi oleh sejak dulu ada di dalam hukum Islam. Terutama kalau Anda belajar fikih siasah ya, al-Islam wad din wad daulah itu merupakan doktrin yang dari dulu ditanamkan. Al-Islam, Islam itu adalah agama dan politik. Islam itu ya agama ya negara. Karena Islam tidak mungkin bisa kafah tanpa peran negara gitu. Makanya doktrin ini ditanamkan di dalam fikih siasah itu, al-Islam wad din wad daulah. Sehingga ketika orang berpikir yang namanya formalisasi syariat Islam itu tetap harus ada, orang seperti ini masih ada, itu kita harus paham. Kenapa? Karena sekali lagi doktrin Islam wad din wad daulah itu tetap tidak pernah mati gitu. Jadi kalau orang bersemangat menerapkan itu ya wajar. Persoalannya adalah keinginan itu bisa menimbulkan problem di negara kita ini. Problemnya apa? Problemnya adalah orang kadang-kadang terlalu bersemangat untuk menerapkan aspek-aspek yang legal formal. Sementara aspek yang lebih substantif, yang ideal moral itu diabaikan. Orang lebih peduli pada kulit, tapi yang substansi orang lupa. Ini problemnya kalau orang terlalu bersemangat pada formalisasi. Asal sudah berbau Islam, orang seneng. Penerapannya gimana? Nggak tahu. Apakah penerapannya bisa merugikan orang lain? Nggak tahu gitu. Yang kedua problemnya adalah soal diskriminasi. Ada ekses negatifnya. Ya tentu diskriminasi mungkin berbasis agama. Kayak tadi ada kewajiban jilbab mungkin. Juga mungkin diskriminasi berbasis gender. Contohnya di Gorontalo itu ada perda yang melarang perempuan keluar jam 12 malam. Sampai jam 4 atau jam subuh itu dilarang keluar. Sekarang gimana Pak kalau dia mau mencari nafkah ke pasar misalnya, kulaan kan jam 2 kadang harus bangun Pak, apakah dia melanggar perda juga? Nah ini yang diprotes oleh para aktivis gender, para pejuang-pejuang feminisme. Kalau laki-laki dilarang kenapa saya dilarang gitu loh? Laki-laki bisa kerja, kenapa saya nggak bisa kerja? Oh tapi kan perempuan itu kan rentan Pak, nanti dia loh. Kalau itu laki-laki juga rentan, malam bisa minum misalnya, atau datang ke tempat-tempat maksiat gitu loh. Diskriminasi. Nah ini problemnya yang suka dipersoalkan. Karena itu tantangannya adalah bagi kita, ini menurut saya, bagaimana mendekati hukum Islam ketika kita mau menerapkan itu, ya kan? Betul bahwa Islam itu wad din wad daulah. Islam itu adalah agama dan negara. Tapi aspek hukum Islam yang seperti apa yang mau Anda terapkan? Apakah Anda mau memilih aspek legal formalnya, formalitasnya, atau Anda lebih ke ideal moralnya yang substantif? Asal nilai-nilai Islam itu sudah diterapkan atau diakomodasi oleh undang-undang, udah cukup, atau kita nggak cukup, pokoknya kulitnya juga harus syariah. Nah, itu loh. Jadi memang ada dua pendekatan kalau kita bicara penerapan hukum Islam. Apakah Anda mau pendekatan yang formal, sak kulit-kulitnya, atau Anda cukup pendekatan yang substansial aja. Asal nilai-nilai Islam sudah terakomodasi, udah cukup, udah syariah itu, udah syar'i. Mana yang mau kita pakai?
Gitu. Nah, kalau menurut saya politik hukum Islam itu seyogianya perlu lebih berorientasi pada penerapan hukum Islam yang substantif. Yang syariah oke, tapi kita mesti aspek substantifnya ini kalau menurut saya sih, ini pendapat saya. Kenapa? Karena orientasi yang seperti itu lebih sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan syariat, dan lebih sesuai dengan tegaknya nilai-nilai hukum Islam yang absolut dan universal, gitu. Selain tentu karena dia lebih relevan dengan karakter sosial politik masyarakat Indonesia yang beragam. Dan kita kan faktanya heterogen kan, ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang Islam bermadhab Syafi'i, ada yang bermadhab Hanafi. Lu kalau misalnya mau menerapkan hukum perkawinan, mau pakai madhab Syafi'i atau madhab Hanafi? Hukum Islam yang mana yang mau kita pakai? Gitu. Kalau kita mau pakai jinayah, hudud, pidana, mau pakai mazhab yang mana yang mau kita pakai? Gitu. Jadi orang boleh mengidealkan penerapan atau formalisasi syariat Islam, tapi bagi saya dengan kondisi seperti kita sekarang ini, sebenarnya yang lebih penting adalah menerapkan aspek-aspek hukum Islam yang lebih substantif. Nah, dengan kacamata itulah politik hukum Islam Indonesia itu harus lebih berorientasi menurut saya. Nah, saya berpendapat pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hukum Islam, tapi aspek-aspek yang lebih substantif lah yang perlu lebih diunggulkan atau menjadi panglima gitu. Kira dengan cara seperti itu, ekses-ekses negatif yang tadi kita bicarakan tidak akan banyak mengganggu proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang mungkin jadi PR bagi kita sekalian. Mungkin Anda nanti mau berdiskusikan bagaimana cara kita menegakkan hukum Islam secara lebih substantif di Indonesia ini. Jangan kita ini punya banyak perda syariah, tapi kepala daerahnya korupsi misalnya. Bagaimana kita punya perda-perda yang nilainya Islam kuat, masyarakatnya bagus, baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini PR bagi kita sekalian ini. Nah, caranya bagaimana? Saya serahkan kepada Anda. Kita buka sesi diskusi kalau ada, Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.